الإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Timbang Nganggur Official Islami. Ini adalah kisah nyata dan kami kutip dari berbagai sumber lainnya. Namun, untuk kebenarannya tetap hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sajalah yang Maha mengetahuinya. Akan tetapi, simak kisah ini sampai akhir karena banyak sekali pelajaran dan hikmah yang bisa diambil dari kisah ini. 7 kali pergi haji, wanita ini tidak bisa melihat Ka'bah. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Langsung saja simak ceritanya. Ada seorang anak laki-laki, sebut saja namanya Hasan, sebagai nama samaran dan bukan nama yang sebenarnya. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, Hasan mengajak ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Sang ibu, atau sebut saja Fulana, tentu dengan senang hati dengan ajakan anaknya itu. Sebab sebagai seorang muslimah yang mampu secara materi, mereka tentu sangat dianjurkan untuk menunaikan ibadah haji. Segala perlengkapan sudah dipersiapkan. Ibu dan anak ini akhirnya berangkat ke tanah suci. Kondisi keduanya saat itu sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kemudian tiba harinya di mana mereka melakukan tawaf dengan hati dan niat yang ikhlas, menyuruh panggilan Allah dan juga untuk menunaikan ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi seruanmu ya Allah. Hasan mendampingi ibunya dan berkata kepada ibunya, wahai Umi, undur ilal Ka'bah. Wahai ibu, lihatlah ke Ka'bah. Hasan menunjukkan ibunya ke arah Ka'bah, sedangkan ibunya yang berjalan di sisi anaknya itu tidak bereaksi dan hanya terdiam saja. Sebab ibunya itu sama sekali tidak melihat apa yang ditunjukkan oleh anaknya tersebut. Lalu Hasan kembali berkata kepada ibunya. Ia tampak bingung melihat raut wajah ibunya. Ibunya sendiri pun tidak mengerti mengapa ia tidak bisa melihat apapun selain kegelapan. Beberapa kali ia mengusap dan mengusap matanya, tetapi kembali yang tampak hanyalah kegelapan dan ia tetap tidak bisa melihat Ka'bah. Padahal tidak ada masalah dengan kesehatan matanya. Beberapa menit yang lalu ia masih melihat segalanya dengan jelas. Akan tetapi entah mengapa ketika memasuki Masjidil Haram segalanya menjadi gelap gulita. Hasan bersimpuh di hadapan Allah. Ia sholat dan memohon ampunannya. Hati Hasan begitu sedih. Siapapun yang datang ke Baitullah pasti mengharapkan rahmatnya. Akan tetapi Hasan tidak berkecil hati. Mungkin dengan ibadah dan taubatnya yang sungguh-sungguh, ibunya akan dapat merasakan anugerah dengan menatap ke arah Ka'bah. Kelak, Hasan berniat akan kembali membawa ibunya untuk pergi haji di tahun depan. Mungkin nasib baik belum berpihak kepadanya di musim haji tahun tersebut. Namun, tahun berikutnya kejadian serupa terulang lagi. Ibunya kembali dibutakan di dekat Ka'bah, sehingga ibunya tidak bisa melihat Ka'bah juga. Akan tetapi, Hasan tetap tidak putus asa. Dia kembali membawa ibunya ke tanah suci di tahun berikutnya untuk melaksanakan ibadah haji. Namun anehnya, ibunya tetap saja tidak bisa melihat Ka'bah. Setiap berada di Masjidil Haram, yang tampak di matanya hanya kegelapan saja. Begitulah keganjilan dan keanehan yang terjadi pada diri Fulana atau ibunya si Hasan. Sehingga kejadian itu berulang sampai 7 kali menunaikan ibadah haji. Ia masih tetap saja tidak bisa melihat Ka'bah. Nauzubillah min dzalik. Hasan tak habis pikir. Ia benar-benar tak mengerti apa yang menyebabkan ibunya menjadi buta di depan Ka'bah. Padahal setiap berada jauh dari Ka'bah, penglihatannya selalu normal. Ia pun bertanya-tanya, apakah ibunya punya masalah ataupun kesalahan sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Sebenarnya
apa yang telah diperbuat ibunya sehingga mendapatkan musibah seperti itu. Segala pertanyaan berkecambuk dalam diri Hasan. Akhirnya diputuskan untuk mencari seorang alim ulama yang dapat membantu permasalahannya tersebut. Beberapa saat kemudian ia mendapati kabar bahwa ada seorang ulama yang terkenal dengan kealiman dan kesalehannya di Abu Dhabi, Uni Emirat. Tanpa kesulitan, akhirnya Hasan pun dapat bertemu dengan ulama tersebut. Ia pun menceritakan masalahnya kepada ulama itu. Kemudian, ulama tersebut menyuruh mengajak ibunya datang menemuinya. Setelah Hasan pulang dari Abu Dhabi, ia tiba di tanah kelahirannya. Ia langsung meminta ibunya untuk mengunjungi ulama di Abu Dhabi tersebut. Sang ibu pun mau memenuhi permintaan anaknya. Ia pun mau menemui ulama itu dan menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya di tanah suci. Yaitu, ia sudah 7 kali pergi haji, akan tetapi tidak bisa melihat Ka'bah sama sekali. Ulama itu kemudian meminta ibunya Hasan untuk mengintrospeksi diri, melihat kembali, mungkin ada perbuatan atau peristiwa yang terjadi padanya di masa lalu, sehingga ia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fulana diminta untuk terbuka mengatakan dengan jujur apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Ulama itu berkata, "Ibu harus berterus terang kepada saya, karena masalah Anda bukan masalah yang kecil." Ibunya Hasan terdiam sejenak, kemudian ia meminta waktu untuk memikirkannya. 7 hari berlalu, akan tetapi ulama itu tidak mendengar kabar dari ibunya Hasan. Lalu, pada minggu kedua setelah percakapan pertama mereka, akhirnya ibunya berhasil mendatanginya kembali dan berkata, "Wahai Syekh, waktu masih muda, saya bekerja sebagai perawat di rumah sakit." Ulama itu berkata, "Oh, bagus. Pekerjaan perawat itu adalah pekerjaan yang mulia." Lalu ibunya Hasan berkata lagi dengan terus terang, "Akan tetapi, saya mencari uang sebanyak-banyaknya dengan berbagai cara. Tidak peduli apakah cara yang saya lakukan itu halal ataupun haram." Mendengar itu, ulama tersebut terperangah. Ia tidak menyangka wanita itu akan berkata sedemikian. Yang lebih mengejutkan lagi, ibunya Hasan kembali berkata, "Di sana saya sering menukar bayi, karena tidak semua ibu senang dengan bayi yang telah dilahirkan. Kalau ada yang menginginkan anak laki-laki, padahal yang dilahirkannya anak perempuan, dengan imbalan uang, maka saya tukar bayi-bayi itu sesuai dengan keinginan mereka." Mendengar penjelasan ibunya Hasan, ulama tersebut sangat terkejut dan beristighfar. Sebab betapa teganya wanita itu menyakiti hati para ibu yang diberi amanah oleh Allah untuk melahirkan anak. Bayangkan saja betapa banyak keluarga yang telah dirusaknya, sehingga tidak jelas nasabnya. Apakah fulana tersebut tidak tahu bahwa dalam Islam menjaga nasab atau keturunan sangatlah penting? Jika seorang bayi ditukar, tentu nasabnya menjadi tidak jelas. Padahal nasab itu sangat menentukan dalam pernikahan, terutama dalam masalah mahram atau muhrim, yaitu orang-orang yang tidak boleh dinikahi. Kemudian ibunya Hasan berkata lagi, "Cuma itu saja yang saya lakukan, wahai Syekh." Ulama itu berkata dengan keheranan, "Cuma itu? Astagfirullah, tahukah Anda bahwa perbuatan Anda itu dosa yang sangat luar biasa? Betapa banyak keluarga yang sudah Anda hancurkan. Lalu, apalagi yang sudah Anda kerjakan selain itu?" Maka ibunya Hasan bercerita lagi, "Di rumah sakit saya juga bertugas memandikan orang mati." Ulama itu berkata, "Oh, bagus. Itu juga pekerjaan yang mulia." Ibunya Hasan berkata, "Iya, tapi saya mau mandikan orang mati karena ada kerjasama dengan tukang sihir. Setiap saya bermaksud menyengsarakan orang, baik membuatnya mati atau sakit, segala perkakas sihir itu sesuai dengan syaratnya, harus dipendam di dalam tanah. Akan tetapi saya tidak menguburnya di dalam tanah, melainkan saya masukkan benda-benda itu ke dalam mulut orang yang mati tersebut. Astagfirullah, sungguh perbuatan yang tidak terpuji." Kemudian ibunya Hasan melanjutkan ceritanya. "Suatu kali pernah seorang yang alim meninggal dunia. Seperti biasa, saya memasukkan berbagai barang-barang sihir seperti jarum, benang,
dan lain-lain ke dalam mulutnya. Namun entah mengapa benda-benda itu seperti terpental dan tidak mau masuk. Walaupun saya sudah menekannya dalam-dalam, benda itu kembali selalu keluar dan keluar. Saya coba lagi, begitu seterusnya. Berulang-ulang, akhirnya emosi saya memuncak. Saya memasukkan benda itu dan saya jahit mulutnya. Cuma itu saja dosa lain yang saya lakukan, wahai Syekh. Mendengar cerita ibunya Hasan yang datang dan merasa tanpa dosa itu, ulama tersebut berkata dengan sedikit marah, "Kau bilang itu cuma yang kamu lakukan? Subhanallah, sungguh saya tidak bisa membantu Anda." Saya angkat tangan. Ulama itu agaknya sangat terkejut mengetahui ibunya Hasan. Tidak pernah terbayangkan dalam hidupnya bahwa ada seorang manusia, apalagi ia adalah wanita yang memiliki nurani, begitu tega dan begitu keji. Tidak pernah terbayangkan dalam hidupnya bahwa ada seorang wanita yang melakukan perbuatan sekeji itu. Na'udzubillah min zalik. Akhirnya ulama itu berkata, "Wahai ibu, Anda harus memohon ampun kepada Allah. Bertaubatlah dengan sebenar-benarnya taubat, karena hanya Dialah yang bisa mengampuni dosamu." Setelah beberapa lama, sekitar 7 hari kemudian, ulama itu tidak mendengar kabar selanjutnya dari ibunya Hasan. Akhirnya ia mencari tahu dengan menghubungi Hasan. Ia berharap ibunya Hasan telah bertaubat atas segalanya yang telah diperbuatnya. Akan tetapi, karena tak juga memperoleh kabar, ulama itu akhirnya menghubungi anaknya, yaitu Hasan di Mesir. Ulama itu menanyakan kabar ibunya. Ternyata kabar duka yang diterima oleh ulama itu. Hasan berkata, "Umi sudah meninggal 2 hari setelah datang ke tempat Anda, wahai Syekh." Ulama itu terkejut mendengar kabar tersebut dan berkata, "Wahai Hasan, bagaimana ibumu meninggal?" Kemudian Hasan pun menceritakannya. "Wahai Syekh, setelah ibu menemui Anda 2 hari yang lalu, kemudian ibuku jatuh sakit dan meninggal. Yang mengejutkannya adalah waktu peristiwa penguburannya, ketika tanah sudah digali untuk kemudian dimasukkan jenazah, atas izin Allah, tanah itu rapat kembali, tertutup dan mengeras. Para penggali kubur pun mencari lokasi lain untuk digali. Namun peristiwa itu terulang kembali. Tanah yang sudah digali kembali tertutup rapat lagi. Peristiwa itu berlangsung begitu cepat sehingga tidak seorang pun pengantar jenazah yang menyadari bahwa tanah itu kembali rapat. Dan peristiwa itu terjadi berulang-ulang. Para pengantar yang menyaksikan peristiwa itu merasa ngeri dan merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Mereka yakin kejadian itu pastilah berkaitan dengan perbuatan si mayat tersebut. Akhirnya orang penggali kubur pun putus asa dan kelelahan karena pekerjaan mereka yang tak juga selesai. Sampai waktu hampir maghrib tiba, tidak ada satu lubang pun yang berhasil digali. Akhirnya mereka pasrah dan beranjak pulang, membiarkan jenazah itu tergeletak di hamparan tanah kering kerontang. Akan tetapi, sebagai anak yang begitu sayang dan hormat kepada ibunya, Hasan tidak tega meninggalkan jenazah ibunya di tempat itu tanpa dikubur. Kalaupun dibawa pulang, rasanya juga tidak mungkin. Hasan pun terpenung dalam kuburan itu seorang diri. Dengan izin Allah, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki yang berpakaian hitam panjang seperti pakaian khusus orang Mesir. Lelaki itu tidak nampak wajahnya, tetapi laki-laki tersebut mendekati Hasan kemudian berkata kepadanya, "Biar aku tangani jenazah ibumu, pulanglah." Mendengar itu, Hasan pun merasa lega mendapat bantuan orang tersebut. Ia berharap laki-laki itu benar-benar akan mengurus jenazah ibunya. Laki-laki misterius itu berkata, "Aku minta supaya kau jangan menengok ke belakang sampai tiba di rumahmu." Hasan pun menuruti perintahnya. Kemudian ia meninggalkan pemakaman itu. Namun, belum sempat ia di luar lokasi pemakaman, maka terbesit keinginannya untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh pria misterius itu kepada jenazah ibunya. Dengan penasaran, kemudian ia menengok ke arah belakang. Betapa pucatnya wajah Hasan ketika melihat jenazah ibunya sudah dililit api. Kemudian api itu menyelimuti seluruh tubuh ibunya. Belum habis terasa herannya, seketika kemudian dari arah yang berlawanan, api menghantam wajah Hasan. Hasan pun ketakutan dengan terburu-buru meninggalkan tempat itu. Demikianlah yang diceritakan Hasan kepada ulama itu.
Hasan juga mengaku bahwa separuh wajahnya yang tertampar api itu kini berbekas kehitaman karena terbakar. Ulama itu mendengar dengan baik semua cerita yang diungkapkan Hasan. Ia pun segera menyarankan kepada Hasan agar segera beribadah dengan khusyuk dan meminta ampunan atas segala perbuatan atau dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh ibunya. Akan tetapi ulama itu tidak menceritakan kepada Hasan apa yang telah diceritakan oleh ibunya kepada ulama itu. Jadi Hasan sebenarnya tidak tahu kesalahan atau dosa apa yang pernah ibunya lakukan. Ulama itu juga meyakinkan Hasan bahwa apabila anak yang soleh itu memohon ampun dengan sungguh-sungguh, maka bekas luka di pipinya itu dengan izin Allah akan hilang. Dan benar saja, tak berapa lama kemudian Hasan kembali mengabari ulama itu bahwa lukanya yang dulu amat rasa sakit dan panas luar biasa itu semakin hari bekas kehitamannya hilang, tanpa tahu apa yang telah dilakukan ibunya selama hidupnya. Ia berharap apapun perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh ibunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah penuh hikmah ini benar-benar memberikan banyak pelajaran bagi kita. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah yang dibilangnya nyata ini, sebaiknya kita cukup mengambil hikmahnya saja dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya diri kita, keluarga kita, keturunan kita, dan seluruh kerabat yang kita cintai, semoga Allah jauhkan dari keburukan yang seperti itu dan dari segala macam bentuk keburukan di dunia dan akhirat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Semoga pelajaran ini bisa kita ambil hikmahnya, dan semoga video ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.